Imam Abu Ubaid Salam Ibn Qasim Ibn Salam, Imam Abu Ubaid Qasim Ibn Salam, tahun 224, orang yang pertama kali bikin ilmu tajwid, tajwidul qiraah, idhar, idgham, ikhfa, qalqalah, huruf halak, mad lazim, mad jaiz. Imam Abu Ubaid Qasim Ibn Salam, tahun 224. Bid'ah. Rasulullah nggak ngajarin itu. Seandainya Rasulullah dibangunkan dari kuburan sekarang, Rasulullah apa itu idhar? Nggak tahu saya juga itu. Apa itu idhar? Itu mad lazim. Jadi hadirin, kita ini tidak bisa memahami Islam dengan benar kecuali menggunakan ilmu. Lah ilmu itu bid'ah. Tidak pakai tajwid, baca Qur'annya salah. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Pakai tajwid berarti pakai bid'ah. Oleh karena itu, sikap ulama, sikap kita semua memahami Islam untuk menjaga orisinilitas dan otentisitas harus taklid, harus ikut ulama terdahulu supaya menjaga keorsinilan. Kita ini tidak bisa tanpa bid'ah. Menjalankan Islam tanpa bid'ah tidak bisa. Ilmu itu semua bid'ah. Kalau kita betul-betul ingin seperti zaman Rasulullah, Quran ditulis tanpa titik. Waktu tulisan zaman Rasulullah titik di bawah, tak di atas, tak tiga, nggak ada itu, nggak ada titik itu. Ayo nih somoco, kalau bisa baca Quran tanpa titik, leher saya potong, bukan telinga leher nih. Nanti fakbalu dibaca faktulu. Yang pertama kali bikin titik tahun 65 Hijriah, Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, sebelum jadi panglima. Dia itu panglima perang, panglimanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 65 Hijriah. Sebelum jadi panglima, dia itu pujangga, penyair, ahli bahasa. Dialah yang punya ide bikin titik. Bak titik di bawah satu, tak titik di dua di atas, tak titik tiga di atas. Ya. Bid'ah itu titik. Wis ono titik, sudah ada titik, masih salah-salah baca. Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi tahun 164 Hijriah bikin syakal, fathah, doma, kasroh, tasjid, sukun, fathaten, domaten, kasroten. Bid'ah. Sudah ada titik, sudah ada syakal, masih belum pas baca Quran. Orang Banyumas, alhamdulillah ngalamin orang Banyumas. Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Ubaid Salam Ibn Qasim Ibn Salam, Imam Abu Ubaid Qasim Ibn Salam, tahun 224, orang yang pertama kali bikin ilmu tajwid, tajwidul qiraah, idhar, idgham, ikhfa, qalqalah, huruf halak, mad lazim, mad jaiz. Imam Abu Ubaid Qasim Ibn Salam, tahun 224. Bid'ah. Rasulullah nggak ngajarin itu. Seandainya Rasulullah dibangunkan dari kuburan sekarang, Rasulullah apa itu idhar? Nggak tahu saya juga itu. Apa itu idhar? Itu mad lazim. Jadi hadirin, kita ini tidak bisa memahami Islam dengan benar kecuali menggunakan ilmu. Lah ilmu itu bid'ah. Tidak pakai tajwid, baca Qur'annya salah. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Pakai tajwid berarti pakai bid'ah. Oleh karena itu, sikap ulama, sikap kita semua memahami Islam untuk menjaga orisinilitas dan otentisitas harus taklid, harus ikut ulama terdahulu supaya menjaga keorsinilan. Ono wong sholat, ada orang sholat, setelah selesai tanyain, Bapak sholat seperti itu dari mana? Dari Quran hadis. Bohong. Bapak sholat seperti itu tuh tadi sholat, ya bagus, selesai, udah bagus itu sholat Bapak, bagus. Maghrib 3 rakaat selesai, tanya, Bapak bisa sholat seperti tadi itu loh, dari mana Pak? Dari Quran dan hadis. Bohong. Quran nggak menceritakan caranya sholat. Quran nggak ada perintah sholat 5 kali, nggak ada. Sholat ada berapa kali? Nggak ada di Quran. Di hadis ada 5 kali. Caranya gimana? Syarat rukunya berapa?
Cari di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Sunan Baihaqi, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Ahmad. Nggak akan ada itu caranya sholat. Hadis bergambar gitu. Di kitab karangannya Kiai. Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukunya sholat ada 14. Yang pertama takbiratul ihram, tsaniyah, wa qiraatul Fatihah, wal qiyam, al-khamis ar-ruku', wa sadatu ma'na fi ruku'. Sampai 14. Kiai itu yang bikin, artinya ulama, bukan hadis, bukan Quran. Jadi kalau ada orang sholat ngaku dari Quran hadis, bohong. Belum haji. Haji yang kaitannya dengan tempat harus taklid. Harus katanya, bisa nggak istihad? Istihad Arafah batasnya ini, istihad batasnya Mina, batasnya Muzdalifah, batasnya Sofa Marot ini, istihad bisa nggak gitu? Ya nggak bisa, itu tempat kok. Bisa tahu batasnya Muzdalifah dari sini ke sini, batasnya Mina dari sini ke sini, batasnya Arafah dari ini ke sini, ini Sofa, ini Marwah. Taklid, nggak bisa istihad di situ. Berurusan dengan tempat, orientasinya adalah lokus, lokal, bukan pemikiran, bukan pemikiran. Itu sofa, enggak, istilah saya bukan sofa, ini sofa. Ayo, bisa nggak kayak itu tuh? Bisa nggak kayak itu? Ini sofa, kata guru saya taklid, kata kiai saya, kata guru saya, kata terus, ini sofa, ini marwah. Saya istihad, ini bukan sofa, ini yang sofa, ini yang gimana? Lucu nggak itu? Jadi orang kalau nggak mau taklid, goblok. Makanya mazhab Wahabi itu nggak laku di negara Arab, kecuali di Saudi. Di Syria, di Mesir, Sudan, Maroko, Libya, Tunis, Aljazair, nggak ada yang Wahabi. Kenapa? Karena ulama yang sekarang masih ada pun, seperti Syekh Wahbah Zuhaili dari Syria. Karangan tafsirnya 16 jilid Al-Munir, fikihnya 8 jilid Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, usul fikihnya dan lain-lainnya, karangan Islam bergambar. Masa suruh taklid suruh ikut pada Muhammad bin Abdul Wahab yang karangannya cuma 5 apa 4 kecil-kecil, Risalah Tauhid, walaupun udah mati 200 tahun. Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi udah mati 200 tahun. Syekh Wahbah masih hidup, Syekh Ali Samin Asyar masih hidup, Syekh Said Tontowi masih ada, Ahmad At-Thayyib masih ada di Mesir. Alim-alim itu karangannya jilidan. Masa suruh ngikut ulama? Ya tahu, kiai lokal yang karangannya cuma 5 lembar. Maka mazhab Wahabi tidak laku di negara-negara Arab. Lakunya di Indonesia, Pakistan, Bangladesh, negara Afrika. Kenapa? Nah, ini kenapa ini? Di Indonesia itu para hadirin, umat yang ngakunya Islam tadi kata apa? Kata Kiai Abdullah, KTP ya, KTP-nya surga itu. Orang yang KTP-nya Islam itu 180 juta orang Islam Indonesia itu. Dari penduduk 220. 180 juta Islam. Kita lihat NU 40 juta, gampang lah, dibikin gampang ini. Muhammadiyah 25 juta. Yang lain-lainnya Wasliyah, Persis, Perti, Matul Anwar, Al Khairat, Nahdlatul Wathon, 20 juta lah udah. Berarti 80 juta. Masih ada orang Islam 100 juta belum terorganisir secara Islam. Ini yang gampang jadi aliran sesat, nabi palsu, jadi anggotanya Nurdin M-Top. Itu gampang ini yang 100 juta ini. 100 juta yang belum terorganisir. Katakanlah Muhammadiyah, Persis, semua tuh jelas organisasi, jelas gitu loh. Jelas jadi ada organisasinya. Kita beda dengan Muhammadiyah, tapi sama-sama ormas Islam. Oke, NU 40, Muhammadiyah 25, ini semuanya 20, baru 80 juta. Yang 100 juta belum jelas. Itu. Jadi umat Islam Indonesia ini yang belum jelas berapa? 100 juta. Belum jelas. 40 juta jelas NU, 25 juta jelas Muhammadiyah, yang ini 5 juta, yang ini 5 juta, jelas organisasinya. Ada yang belum jelas 100 juta. Apa itu madhabnya, apa itu alirannya, gimana cara model berpikirnya. Ini masih pertanyaan yang luar biasa.